Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Dek Parianto. Saya dari kelas 10 IPA 1. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Tupoyo. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu materi pertama tentang cabang-cabang ilmu fisika beserta contohnya. Materi kedua yaitu tentang ruang lingkup ilmu fisika. Dan materi yang ketiga yaitu tentang peran ilmu fisika di berbagai bidang kehidupan beserta contohnya. Baik, pada materi pertama kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu fisika beserta contohnya. Baik, jadi ilmu fisika merupakan ilmu dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu fisika mempunyai banyak cabang. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama mekanika. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari secara khusus tentang gerak. Contoh penerapan mekanika dalam kehidupan sehari-hari yaitu cara kerja penggunaan katrol dan juga cara kerja penggunaan tuas pengungkit. Yang kedua yaitu fisika kuantum. Fisika kuantum merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai atom dan juga subatom. Penerapan fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan diciptakannya komputer kuantum. Komputer kuantum merupakan sebuah komputer yang diciptakan dengan konsep fisika kuantum. Kegunaan dari komputer kuantum yaitu dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mempercepat perhitungan seperti simulasi cuaca, memecahkan kode enkripsi, dan juga mempercepat proses pembelajaran mesin. Baik, yang ketiga yaitu elektronika. Elektronika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai aliran elektron dalam suatu alat. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika yaitu komputer, televisi, radio, dan berbagai alat elektronik lainnya. Yang keempat yaitu termodinamika. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai energi panas dan juga perpindahan suhu. Penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya pada termos, pendingin ruangan atau AC, dan juga lemari es. Semua benda ini menggunakan konsep termodinamika untuk melakukan perpindahan kalor dan juga untuk melakukan usaha. Yang kelima yaitu astronomi. Astronomi merupakan cabang ilmu fisika yang secara khusus mempelajari perbintangan dan mengenai benda-benda yang ada di luar angkasa. Contoh penerapan konsep astronomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu digunakan untuk penentuan atau perhitungan almanak Islam, seperti tanggal 1 bulan Ramadan dan tanggal 1 bulan Syawal, yang mana almanak Islam memakai peredaran bulan sebagai basis perhitungannya. Yang kedua yaitu digunakan untuk perhitungan kapan terjadinya pasang surut air laut. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai perhitungan atau patokan arah bagi para nelayan yang tidak mampu membeli peralatan navigasi yang canggih. Dipakai terutama pada malam hari dengan berpatokan pada rasi-rasi bintang. Yang keenam yaitu fisika medis. Fisika medis merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari bidang kedokteran. Pada fisika medis ini akan mempelajari beberapa hal yang terkait. Pertama, biomekanika.
yaitu mempelajari mengenai gaya dan hukum fluida di dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu biooptik, mempelajari tentang organ mata dan juga penggunaan dari berbagai alat optik seperti kacamata dan lensa kontak. Yang ketiga yaitu biolistrik, mempelajari mengenai sel lurik pada sel-sel tubuh manusia. Contoh penerapan fisika medis yaitu dokter dalam memeriksa pasiennya seperti pasien penyakit mata, yaitu dengan menggunakan prinsip fisika medis. Dan yang ketujuh yaitu optika geometris, merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya dan berbagai alat yang bisa digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Contoh penerapannya terdapat pada prinsip kerja cermin, seperti cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Baik, demikian penjelasan saya tentang materi pertama, yaitu tentang cabang-cabang ilmu fisika beserta contohnya. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua. Pada materi kedua kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu fisika. Jadi, ruang lingkup ilmu fisika dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup ilmu fisika klasik dan ruang lingkup ilmu fisika modern. Pembagian ruang lingkup ini menjadi dua hal yang berbeda, dilandasi dari cara dan juga manusia dalam mendapatkan pengalaman, aksi, reaksi, atau peristiwa. Aksi-reaksi tersebut dapat berupa hal yang berkaitan dengan mekanika, listrik statis, magnet, bunyi, panas, optik, cahaya, relativitas, dan radioaktif. Baik, kita akan membahas kedua ruang lingkup fisika tersebut. Yang pertama yaitu ruang lingkup ilmu fisika klasik. Ruang lingkup dalam ilmu fisika klasik diklasifikasikan atau bersumber dari gejala-gejala yang dapat dirasakan oleh panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba. Hal-hal yang diklasifikasikan sebagai ruang lingkup ilmu fisika klasik seperti mekanika, magnet, listrik statis, panas atau kalor, bunyi yang meliputi gema dan gaung, dan juga optik dan gelombang. Yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu fisika modern. Disebut sebagai ruang lingkup ilmu fisika modern pasti ada alasannya. Alasan yang mendasarinya adalah karena ilmu fisika ini ditemukan pada abad ke-20. Dan juga perkembangan ilmu fisika ini juga didasari oleh penemuan dari ilmuwan fisika ternama yaitu Albert Einstein. Albert Einstein menemukan dan mengembangkan teori tentang relativitas dan menghasilkan rumus yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan berkembangnya ruang lingkup ilmu fisika modern. Di samping itu pula ada keluarga Curie yang dipelopori oleh Marie Curie yang menemukan dan mengembangkan soal prinsip radioaktif atau radioaktivitas, yang juga menjadi penetapan munculnya ruang lingkup ilmu fisika modern. Secara singkatnya, ruang lingkup ilmu fisika modern ini adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari soal perilaku materi-materi dan juga energi
pada skala kecil atau skala atomik. Selain itu, ilmu ini juga mempelajari partikel-partikel subatomik atau gelombang partikel-partikel subatomik. Dan gelombang ini diantaranya seperti inti atom, radioaktif, atau radioaktivitas. Baik, sekian pembahasan saya tentang ruang lingkup ilmu fisika ini. Kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Baik, pada materi ketiga kita akan membahas tentang peranan fisika dalam berbagai bidang kehidupan beserta contohnya. Ada banyak peran fisika di berbagai bidang teknologi kehidupan manusia, seperti energi, industri, kedokteran, pertanian, telekomunikasi, transportasi, dan kelautan. Sumbangsi fisika dalam bidang-bidang tersebut telah banyak digunakan oleh manusia dalam membantu kehidupannya. Baik, mari kita bahas peranan fisika tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu peranan fisika di bidang energi. Beberapa contoh peranan fisika dalam bidang energi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan radioaktif sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Hasil kerja fisikawan yang diaplikasikan dalam bidang energi adalah radioaktif. Radioaktif ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Radioaktif adalah unsur-unsur yang mengandung inti tidak stabil. Fisikawan yang berjasa dalam bidang ini adalah Henry Becquerel, Marie Curie, dan Pierre Curie. Mereka berhasil mengungkap keberadaan zat-zat radioaktif yang bisa memancarkan energi, yaitu uranium, polonium, dan radium. Yang kedua yaitu penggunaan panel surya sebagai penghasil listrik. Panel surya bekerja berdasarkan prinsip fotolistrik yang ditemukan oleh Albert Einstein. Efek fotolistrik adalah peristiwa terpentalnya elektron dari permukaan logam ketika disinari seberkas sinar. Oleh karena itu, panel surya bisa menghasilkan listrik dari sinar matahari. Yang ketiga yaitu generator penghasil listrik. Generator diciptakan oleh fisikawan berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Robert Jamison van de Graaff. Dalam menghasilkan listrik, generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua yaitu peranan fisika di bidang industri. Beberapa contoh peranan fisika di bidang industri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu industri pembuatan garam. Garam dihasilkan dari air laut dengan memanfaatkan penguapan. Sebagaimana yang kita ketahui, penguapan adalah salah satu topik kajian dalam ilmu fisika. Yang kedua yaitu industri pengolahan minyak bumi. Fisika juga berperan dalam bidang industri minyak bumi. Prinsip fisika yang digunakan pada industri ini adalah termodinamika. Yang ketiga yaitu industri pembuatan kayu plywood. Pada industri pembuatan kayu plywood, prinsip fisika yang digunakan adalah tekanan. Kayu ini dibuat dengan cara menyusun beberapa lembaran tipis kayu yang dibuat bersatu, menyatu dengan menggunakan tekanan besar. Yang ketiga yaitu prinsip fisika di bidang kedokteran. Beberapa contoh peran fisika di bidang kedokteran yaitu yang pertama, penggunaan sinar Ronsen untuk diagnosa pasien. Ronsen atau sinar X
adalah salah satu temuan fisikawan yang diterapkan dalam bidang kedokteran. Berkat alat ini, dokter bisa mengetahui struktur jaringan pasien tanpa dilakukan pembedahan. Yang kedua yaitu tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Alat tensimeter yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah. Konsep fisika yang mendasari tensimeter ini adalah hukum Pascal. Yang ketiga yaitu sterilisasi alat kesehatan. Sterilisasi kepada seluruh alat kesehatan menggunakan metode gelombang elektromagnetik. Yang keempat yaitu peranan fisika dalam bidang pertanian. Beberapa contoh peranan fisika dalam bidang pertanian yaitu yang pertama pengaliran dengan menggunakan sistem gravitasi. Metode ini sangat hemat energi karena hanya menggunakan tenaga dari gravitasi. Air dialirkan dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah dengan bantuan gravitasi. Yang kedua yaitu pemberantasan hama pertanian. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk memberantas hama adalah memanfaatkan sinar lampu. Sinar dari lampu akan menarik hama kemudian mati karena tersengat aluran listrik. Yang kelima yaitu peranan fisika dalam bidang telekomunikasi. Berikut ini adalah beberapa contoh peranan fisika di bidang telekomunikasi. Yang pertama yaitu penggunaan serat optik pada jaringan internet. Serat optik adalah salah satu contoh teknologi yang bekerja berdasarkan prinsip fisika. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip cahaya yang ditransmisikan melalui benang atau bahan bernama serat optik. Yang kedua yaitu penggunaan gelombang elektromagnetik pada radio, televisi, dan handphone. Satu lagi penemuan fisika yang berperan dalam bidang telekomunikasi yaitu gelombang elektromagnetik. Fisikawan yang berperan dalam bidang ini adalah James Clerk Maxwell sebagai orang yang pertama kali menemukan gelombang elektromagnetik pada tahun 1873. Yang keenam yaitu peran fisika dalam bidang transportasi. Beberapa contoh peran fisika di bidang transportasi yaitu yang pertama pembuatan sayap aerodinamis pesawat terbang. Ada banyak peranan fisika pada industri pesawat terbang. Salah satu diantaranya adalah proses pembuatan sayap pesawat. Pada proses pembuatan sayap pesawat ini menggunakan prinsip fisika yang mendasari cara kerja pesawat terbang yaitu hukum Bernoulli. Yang kedua yaitu kereta api levitas magnetik. Jenis transportasi lainnya yang menggunakan prinsip fisika adalah kereta api levitasi magnetik. Sesuai dengan namanya, kereta api ini menggunakan magnet sebagai tenaga pengangkat dan pendorong kereta. Yang keenam yaitu penerapan fisika dalam bidang kelautan. Berikut ini contoh penerapan fisika dalam bidang kelautan. Yang pertama, penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Prinsip fisika yang mendasari alat ini adalah pemantulan gelombang. Sonar akan membangkitkan gelombang yang merambat sampai ke dasar laut, kemudian menerima pantulannya. Lama penerima pantulan tersebut akan digunakan untuk menentukan kedalaman laut. Semakin lama sonar tersebut memantul, maka semakin dalam lautan tersebut.
Yang kedua yaitu pemanfaatan gelombang suara untuk menarik ikan. Fisika juga mendasari pembuatan teknologi pemanggil ikan dengan memanfaatkan gelombang suara. Alat ini akan mengeluarkan gelombang suara yang kemudian bisa menarik ikan untuk berkumpul di sekitar alat tersebut. Sekian dari saya yang telah membahas 3 materi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.